Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya malam hari ini? Saya melihat wajah-wajah yang ada di rumah-rumah penuh dengan sukacitanya Tuhan. Saya percaya kekuatan yang dari Tuhan itulah kekuatan dalam hidup setiap kita. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Wow, luar biasa, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saudara. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Saya percaya waktu pas kita masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, surga terbuka. Mari kita satukan hati kita saudara. Kami bersyukur ya Tuhan hari ini kami boleh masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan kasih setia-Mu, boleh merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus, sama seperti Raja Daud pernah berkata, lebih baik setiap kami Tuhan ada dalam hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain ya Tuhan. Biar kami boleh menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang pimpin Tuhan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya kitalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Amen. Yang percaya katakan amin. Amen. Yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami bersukacita Tuhan malam hari ini sebab Tuhan Yesus hadir atas setiap rumah demi rumah ya Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala
setiap kami lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan sama-sama deklarasi Pentakosta yang ketiga. Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi sama Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Kita mau masuk untuk menyembah Tuhan. Biar malam hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Tempat yang paling indah yang kami boleh rasakan ya Tuhan. Biar malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami boleh merasakan jamahan-Mu ya Tuhan, pelukan-Mu ya Allah. Oh God, haleluya. Mari angkat hati kita saudara. Engkau hadir ya Tuhan atas setiap rumah demi rumah. Kami percaya Engkau menikmati Tuhan setiap doa, pujian dan penyembahan dari anak-anak laki-laki, dari anak-anak perempuan-Mu ya Tuhan. Kami sembah Yesus. Setia-Mu ya Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kebaikan-Mu ya Allah. Kami sembah Yesus, Yesus. Oh, Jesus. Biar kami boleh ketemu sama Tuhan dalam hadirat-Mu ya Allah. Perjumpaan kami dengan Tuhan, itu yang menyembuhkan sakit kami. Perjumpaan kami dengan Tuhan, itu yang mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Perjumpaan kami dengan Tuhan itu yang memberkati seluruh keberadaan kami. Haleluya. Oh. Yesus Tuhan, kami percaya ya Tuhan Yesus, banyak musim dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Tapi kami percaya kasih-Mu Tuhan tetap abadi. Bersama-Mu kami kuat, bersama-Mu Tuhan kami cakap menanggung segala perkara ya Tuhan. Sebab Engkau-lah yang berperang atas setiap kami ya Aba. Kami sembah Yesus Tuhan. Oh God, Jesus, kami menikmati kasih setia-Mu ya Aba. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih. Mari angkat tangan kita saudara, katakan Tuhan Yesus pasti menolong setiap kami ya Bapa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Engkau yang mengenyangkan setiap kami ya Tuhan, dengan firman ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan peliharaku seumur hidup. Terus katakan Tuhan selalu menolong kami ya Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia Mengenyangkanku dan peliharaku. biar hanya musik saja. Naikkan pujian ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pejamkan mata kita Saudara. Mari berdoa Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Mari datang sama Tuhan Saudara. Kita sedang menyembah Allah yang dahsyat. Kita sedang menyembah Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup mengubahkan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak mungkin Tuhan sanggup ubah menjadi mungkin. Mari terus sembah Dia Saudara. Mari terus berdoa Bapak Ibu. Yesus Tuhan. Oh God. Jamah ya Tuhan, gereja-Mu ya Tuhan, jamah ya Tuhan, umat-Mu ya Tuhan, atas GBI Pecenongan ya Tuhan. Terus katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tolong ya Tuhan gereja-Mu hari-hari ini ya Bapa. Tuhan bilang jadilah kuat, jadilah kuat, kata Tuhan Yesus. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Hidup. Katakan dengan lembut saudara. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Engkau yang mengenyangkan setiap kami ya Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. sehelai di rambut kami tidak akan terjatuh tanpa seizin. Mari gereja Tuhan, mari gereja Tuhan bersyukur sama Tuhan. Hidup kita aman bersama Dia, saudara. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Menolongku, Oh God, menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. terus katakan Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambut kami ya Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau yang mengenyangkan setiap kami ya Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan sekali lagi saudara. Kau yang mengenyangkan setiap kami. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Dia. Kau yang melihat ya Tuhan gereja-Mu Tuhan, yang ada di rumah-rumah Tuhan malam hari ini ya Allah. Tuhan, Kau yang mengetahui setiap kebutuhan-kebutuhan daripada anak-anak-Mu ya Allah. Jamah ya Tuhan. Tolong ya Tuhan gereja-Mu ya Allah. Yang sakit Tuhan bilang sembuh dalam nama Yesus. Yang terikat Tuhan bilang bebas dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan angkat beban. Saat ini terima jamahan Tuhan saudara. Saat ini terima jamahan Tuhan. Lepas, bebas, sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, kami percaya ada kuasa di dalam doa pujian dan penyembahan. Yesus Tuhan, kami sembah Yesus. Mari masuk lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara. Jangan cuma hanya mau semata kaki, selutut sepinggang. Tapi hari ini kita boleh menikmati semua kasih Tuhan. Kita boleh tenggelam dalam hadirat-Nya, menyembah Dia, tinggikan nama-Nya. Haleluya. Kami minta ya Tuhan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Sama ya Tuhan Yesus keluarga demi keluarga yang saat ini sedang menyembah-Mu ya Tuhan. Di setiap rumah demi rumah. Sama ya Tuhan. Sama ya Tuhan. Doa-doa kita. Wow. Sungguh ya Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan hadir saat ini ya Allah. Tuhan sedang memeluk setiap kami.
menggendong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab kami percaya Engkau sumber dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau sebentar ya Tuhan, kami mau duduk diam ya Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan, di bawah kaki-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Biar yang diberkati dalam hadirat Tuhan, katakan sama-sama amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan ya saudara. Puji nama Tuhan. Yang pertama kita ibadah di pagi hari dan seterusnya akan pagi hari. Dah, Bapak Saudara, semuanya dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ona Tahapari. Mari kita sambut dengan berikan lambaian tangan kepada Ibu Ona. Selamat datang. Thank you, Pak. Terima kasih sudah join. Makasih. Terima kasih Tuhan. Ya, mari kita siapkan hati kita, kita buka hati kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ona. Silakan, Bu Ona. Iya, terima kasih Pak. Shalom Bapak Ibu. Saya berterima kasih Pak, saya dapat kesempatan untuk berbagi di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Jadi hari ini mari kita belajar dulu Bapak Ibu tentang firman Tuhan itu murni. Jadi saya undang Bapak dan Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam Amsal pasal 30 Pak Ibu. Amsal pasal 30. Mari saya baca ayat 5 sampai dengan ayat 6 untuk kita. Amsal pasal 30 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah dapat, saya akan baca Amsal pasal 30 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Alkitab bilang ini, Bapak Ibu, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jadi begini, Bapak Ibu, Alkitab bilang firman Tuhan itu murni. Firman Tuhan sendiri adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Jadi Alkitab berupaya memberitahukan kepada Bapak Ibu dan juga kepada saya bahwa siapapun yang berlindung di dalam firman Tuhan itu akan sangat terjaga, karena firman Tuhan akan berfungsi sebagai perisai buat hidupnya kita, sehingga pada waktu panah api si jahat itu dilepaskan untuk melukai kita, menyerang kita, menjatuhkan kita, selama ada firman Tuhan, saudara dan saya akan ada pada posisi aman. Amin. Nah, sekarang mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kalimat itu tuh. Semua firman Allah adalah murni. Begini Pak Ibu, kata firman di situ, kalau dalam bahasa Ibraninya, itu menggunakan kata ini Bapak Ibu, imra atau emrah. Firman itu bahasa Ibrani bilang imra atau emrah. Apakah firman? Firman adalah sesuatu yang diucapkan dan berkaitan dengan perkataan Tuhan. Jadi Tuhan punya kata-kata, dia mengucapkannya, nah itulah firman, atau emra, atau imra. Nah pengertian yang kedua tentang kata firman adalah begini, semua hal yang menunjuk tentang Tuhan. Jadi Alkitab menegaskan bahwa firman itu bukan sekedar Tuhan punya kata-kata lalu dia ucapkan. Sebab firman itu sama dengan segala sesuatu yang mewakili diri Tuhan. Firman adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau mau tahu siapa Tuhan yang sebenarnya, saudara dan saya bisa menemukan dia di dalam firman. Tentang dia adalah pribadi yang adil, dia adalah pribadi yang setia, dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih karunia dan berlimpah dengan kasih setia. Nah, itu firman.
emrah atau imrah. Sedangkan pengertian yang ketiga dari kata firman dalam bahasa Ibraninya itu artinya adalah begini, perintah atau janji. Perintah dan janji. Berarti Alkitab bilang, kalau Alkitab bilang begini, firman Allah adalah murni, berarti Alkitab lagi bilang, segala perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan itu murni. Tuhan dengan semua hal tentang sifatnya atau karakternya itu murni. Tuhan punya perintah itu murni. Tuhan punya janji itu murni. Amin, Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita lihat dulu tentang ini tuh. Firman Allah, kata Allah sendiri. Kata Allah dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata Eloha, atau orang lebih mengenalnya dengan kata Elohim. Nah, Allah itu arti yang pertama adalah Allah yang benar. Berarti kalau Alkitab bilang firman Allah, berarti Alkitab lagi bilang ini, yang lagi ngomong untuk saudara dan saya adalah Allah yang teruji dalam kebenaran. Dia punya perkataan, itu tidak ada tipu muslihat, Bapak Ibu. Di dalam perkataannya mengandung cuma satu hal saja, kebenaran. Makanya kenapa ini yang Alkitab berupaya menegaskan kepada kita bahwa kenapa saudara dan saya bisa berlindung. Perkataan Tuhan bisa jadi perisai yang melindungi kita. Saat Alkitab bilang yang lagi bicara adalah pribadi yang teruji di dalam kebenaran. Allah atau Eloha atau Elohim sama dengan Allah yang benar. Itu pengertian yang pertama. Sedangkan pengertian yang kedua adalah begini, Allah di situ itu artinya adalah Allah unggul dalam kekuasaan dan posisi. Kalau saudara tanya, kenapa sampai perintahnya itu murni, janjinya adalah murni, perkataannya adalah murni, bahkan Tuhan sendiri dengan karakter di dalamnya adalah murni, ternyata Alkitab bilang begini, karena dia adalah pribadi yang unggul dalam kekuasaan dan dalam posisi. Artinya kan Alkitab lagi bilang, tidak ada yang bisa bantah dia punya perkataan, tidak ada yang bisa melihat bahwa perkataan Tuhan itu tanpa kuasa. Nggak ada tuh Pak Ibu. Karena begini, Tuhan sendiri duduk pada posisi tertinggi dan perkataannya adalah perkataan yang dibalut oleh kuasa, yang berkuasa gitu. Makanya kenapa tadi Alkitab bilang buat kita bahwa semua orang yang berlindung kepada firman Tuhan itu akan semua orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai perisai, mereka akan ada pada posisi terlindung, Pak, Ibu. Amin. Nah, mari sekarang kita lanjut kepada kata murni. Saya harus jelaskan kata per kata, supaya nantinya Bapak, Ibu, dan juga saya bisa menarik kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan statement, firman Allah itu murni. Kata murni dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ini, Pak, Ibu, sarap. S-A-R-A-P, sarap. Sarap itu artinya adalah begini Pak, Ibu, murni dan bersih, artinya tidak ada celah. Nah, berkali-kali orang berupaya untuk mencela Tuhan punya firman, Tuhan punya perkataan. Tapi mengertilah, Alkitab bilang bahwa perkataan Tuhan atau diri Tuhan atau perintah Tuhan atau janji Tuhan itu nggak bisa dicela. Sebab perkataan Tuhan itu perfect, Pak, Ibu, perfect. Bukti sederhana saja. Saudara kalau kembali pada Kejadian pasal 1 dengan cerita-cerita yang mengawali terbentuknya bumi, Alkitab bilang begini, cakrawala ada karena Tuhan berfirman. Karena Tuhan mengeluarkan kata-kata keluar dari mulutnya. Segala sesuatu terjaga dalam kehidupan karena Tuhan mengeluarkan firman atau kata-kata dari mulutnya. Makanya kenapa ini yang Alkitab bilang, kalau Tuhan sudah berfirman, tidak ada yang bisa celah. Tidak ada yang bisa berkata bahwa begini, Tuhan kalau berkata-kata itu omong kosong. Tuhan kalau berkata-kata belum tentu terjadi. Enggak, Pak, Ibu. Kalau Alkitab bilang bahwa perkataan Tuhan atau firman Tuhan adalah murni, Alkitab lagi bilang bahwa perkataan Tuhan itu murni, bersih, enggak ada celahnya. Berarti, saya ulang, apapun yang dia katakan untuk saudara dan saya, itu pasti jadi.
Jadi sekarang mari, coba saudara buka dengan saya dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Orang nggak mungkin bisa celah Tuhan punya perkataan, Pak, Ibu. Sebab Alkitab menegaskan, apapun yang Tuhan perkatakan, itu pasti jadi. Nggak ada celah dalam Tuhan punya perkataan. Makanya kalau saudara buka dengan saya dalam Bilangan pasal 23, Bilangan pasal 23 ayat 19, kalau Bapak dan Ibu sudah dapat, mari saya baca. Bilangan 23 ayat 19. Nah, Alkitab bilang ini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Perhatikan. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ulang. Kalau Alkitab bilang firman Tuhan adalah murni, syarat itu kan tadi artinya ini, firman Tuhan nggak ada celahnya, Pak, Ibu. Saya ulang, orang nggak bisa bilang bahwa Tuhan omong kosong. Dia bicara tapi dia nggak bikin. Salah, Pak, Ibu. Sebab dari sejak zaman purbakala, dalam kitab Bilangan, Alkitab bilang ini buat kita, Tuhan itu bukan manusia. Kalau manusia terbiasa berdusta, Tuhan tidak. Kalau manusia terbiasa melanggar janji atau menyesal karena terlanjur ngomong, nah ini yang Bapak Ibu, saya juga harus garis bawahi bahwa satu, Tuhan nggak mungkin berdusta. Dua, dia nggak mungkin menyesal. Apapun yang dia firmankan, ini yang Alkitab bilang, pasti dia akan lakukan. Apapun yang dia bicarakan, ini yang Alkitab bilang, dia pasti akan menepatinya. Makanya kenapa Alkitab bilang, firman Tuhan itu murni, nggak ada celahnya, so perfect, sehingga apapun yang dia bikin, itu pasti jadi. Mari saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu. Bilangan 23 ayat 19, Alkitab bilang, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Kata berdusta di situ kalau dari bahasa aslinya itu artinya begini, Allah bukanlah manusia sehingga ia ditemukan berdusta. Berarti Alkitab bilang dari dulu, Pak, Ibu, sampai sekarang Tuhan itu nggak pernah ditemukan berdusta. Atau begini, Tuhan itu nggak pernah ketahuan sebagai pendusta, enggak. Bapak dari seluruh dusta itu setan. Tuhan tidak. Sebab tadi Alkitab bilang, dia punya perkataan, dia punya karakter, dia punya perintah, dia punya janji, itu murni. Nggak ada celahnya. Orang nggak bisa celah sambil berkata, Tuhan itu, yang tadi saya bilang, cuman bicara. Setelah itu, isi pembicaraannya adalah dusta. Ingat, di kitab Bilangan Alkitab bilang ini, Tuhan bukan manusia. Dia tidak pernah ditemukan sedang berdusta. Nggak pernah, Pak, Ibu. Dari sejak zaman awal sampai dengan hari ini, Tuhan tidak pernah ditemukan berdusta. Kata berdusta di situ, bahasa Ibrani bilang gazab. Gazab itu artinya adalah begini, Tuhan tidak pernah mengecewakan dan Tuhan tidak pernah gagal. Makanya tadi kenapa Alkitab bilang, firman Tuhan itu murni, firman Tuhan itu murni, firman Tuhan itu bersih, firman Tuhan itu nggak ada celahnya. Mengapa? Alkitab bilang, Tuhan tidak mungkin berdusta. Kalau dia berfirman, dia nggak mungkin berdusta. 1, 2, kalau Tuhan berfirman, dia nggak mungkin kecewakan saudara dan saya, lalu dia nggak mungkin gagal di dalam perkataannya. Karena kebenaran inilah seharusnya Bapak, Ibu, dan saya menjadi orang-orang yang berani membiarkan firman Tuhan menjadi perisai buat hidupnya kita. Supaya pada akhirnya kita bisa berlindung kepada Tuhan punya perkataan. Bapak, Ibu, kita semua tahu, kita sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19. Di mana dalam realitanya adalah
banyak orang susah Pak Ibu. Itu harus diakui. Banyak orang susah makan, banyak orang susah hidup, banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan mereka, banyak orang harus tertekan dan stres karena tagihan-tagihan yang harus mereka bayar secara fresh money itu nggak mereka pegang. Banyak orang mengalami tekanan pada musim ini, pada cerita atau pada proses kali ini. Tapi ini yang Alkitab bilang, bahwa firman Tuhan, saudara dan saya bisa menjadikannya sebagai perisai untuk kita. Kita bisa berlindung kepada firman Tuhan. Mengapa? Sebab perkataan Tuhan itu Alkitab bilang, murni, artinya tidak ada celah. Tuhan yang berbicara, bukan seorang pendusta. Tuhan yang berbicara, isi dari perkataannya untuk hidup kita, itu tidak akan pernah mengecewakan kita, dan isi dari perkataannya atau firmannya yang Tuhan beritakan kepada saudara dan saya, selama saudara dan saya berpegang, mempercayai Tuhan punya perkataan, Alkitab bilang, perkataan itu tidak mungkin gagal untuk hidup saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Makanya mengapa begini Pak Ibu, di musim kesukaran, saudara dan saya harus cari Tuhan dan berlindung pada Tuhan punya perkataan. Supaya pada akhirnya kita betul-betul menjadi orang yang terjaga. Kenapa kita terjaga? Sebab kita tahu Tuhan tidak mungkin berdusta sama kita. 2, Tuhan tidak mungkin mengecewakan kita. 3, janji Tuhan tidak mungkin akan gagal diberlakukan untuk kehidupan saudara dan saya. Nah, Bilangan pasal 23 ayat 19, Alkitab bilang, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, lalu kalimat berikutnya bilang gini, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Bapak Ibu, Tuhan, kata menyesal di situ Ibrani bilang naham. Naham itu artinya adalah gini, Tuhan tidak pernah, dia bukan anak manusia sehingga ia naham. Naham menyesal, bahasa Indonesia bilang menyesal, tetapi bahasa Ibrani itu artinya adalah begini, menyesal lalu minta maaf. Bapak Ibu harus ingat bahwa rancangan Tuhan untuk hidup saudara dan saya bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan untuk hidup saudara dan saya adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera untuk mempertemukan saudara dan saya dengan hari depan yang cemerlang. Makanya kenapa ini yang Alkitab bilang, kalau Tuhan sudah berfirman, kalau Tuhan sudah keluarkan janji, kalau Tuhan sudah mempertontonkan siapa dirinya, atau bahkan Tuhan memberikan perintah kepada saudara dan saya melalui firman-Nya untuk kita taati, mengertilah ini yang Alkitab bilang. Tuhan tidak mungkin akan menarik perkataannya. Dia tidak mungkin akan menyesal, lalu minta maaf. Karena begini, dia salah kasih perintah. Dia salah berjanji. Dia salah merancang. Nah itu bukan Pak Ibu. Makanya kenapa ini yang Alkitab bilang. Perkataan Tuhan atau firman Tuhan itu murni. Nggak ada celahnya. Orang mau tuduh Tuhan sebagai pribadi yang menepati janji, itu nggak bisa, Pak Ibu. Sebab sejarah menulis bahwa sampai hari ini Tuhan itu menggenapi janji. Contoh, Pak Ibu, contoh. Sekali waktu pada peristiwa air bah, waktu semua manusia akhirnya binasa, dan yang selamat hanya Nuh dan keluarganya. Setelah air bah itu selesai, peristiwa air bah itu selesai, Tuhan berkata kepada Nuh, bahwa Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah lagi membuat yang namanya air bah terjadi di bumi. Lalu ini yang Tuhan bilang, tanda dari perjanjian ini adalah busur di langit, yang hari ini kita kenal dengan istilah pelangi. Nah, tahukah saudara bahwa setiap kali selesai hujan, lalu muncul pelangi di langit, saudara dan saya bisa melihatnya dengan mata, itu sebenarnya sedang bercerita kepada kita. Alam sedang bercerita kepada kita. Bahwa Tuhan itu mengingat janjinya, dan dia bertahan ribuan tahun menggenapi janjinya. Makanya kenapa Alkitab bilang,
Tuhan nggak mungkin minta maaf kepada saudara dan saya, sebab dia tidak pernah bikin salah untuk saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Oke, mari kita naik lagi ke atas kepada Amsal 30 ayat yang kelima. Tadi Alkitab bilang, semua firman Allah adalah murni. Kata murni punya pengertian yang kedua adalah ini Pak Ibu, teruji setelah dites. Tahukah saudara bahwa dari dulu manusia selalu berupaya tes Tuhan? Tapi tahukah saudara, kata murni di situ atau saraf, itu artinya adalah gini, firman Tuhan itu teruji setelah dites. Saudara dan saya mau tes Tuhan dari sisi manapun, maka dengarkan ini baik. Tuhan punya perkataan, itu teruji. Nggak bisa berubah, teruji. Makanya dites atau enggak, dia akan tetap mengerjakan apa yang dia sudah firmankan kepada saudara dan saya. Dites atau tidak, Tuhan akan tetap mengerjakan apa yang dia sudah janjikan buat saudara dan saya. Makanya mengapa tadi Alkitab bilang, saya ulang, semua orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai perisai dalam hidup mereka, mereka akan tetap ada dalam perlindungan. Nah, pengertian yang terakhir tentang kata murni atau kata saraf adalah begini. Firman Tuhan itu murni, artinya firman Tuhan itu tidak tegak, tidak bisa bergoyang. Kenapa orang percaya terlindung karena adanya firman Tuhan? Sebab Alkitab bilang, firman Tuhan itu murni. Firman Tuhan itu tegak dan gak bisa digoyang. Kalau toh hari ini kita menghadapi musim susah, tapi kalau Tuhan berkata bahwa dia akan pelihara hidupnya kita, Pak, Ibu, maka berpeganglah kepada perkataan itu. Soal kita bilang, perkataan itu akan tegak dan gak bisa digoyang, hanya gara-gara kita sedang berada pada musim susah. Justru di dalam musim susah lah, saudara dan saya yang berlindung kepada, yang menjadikan firman Tuhan sebagai perisai, kita itu terlindung Pak Ibu. Di musim kesukaran, kalau Tuhan berjanji dia memelihara, maka begini Pak Ibu, cek aja, dia akan memelihara hidup saudara dan saya. Sehingga kita akan terlindung pada musim kesukaran. Amin. Makanya coba saya undang saudara untuk buka dengan saya Pak Ibu dalam kitab Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6. Mari saya baca ayat 46 sampai kepada ayat 49. Bapak Ibu percayalah, di musim sukar, kalau orang tidak mendekat kepada Tuhan, dan orang tidak berpegang kepada firman Tuhan, mereka akan gugur, Pak, Ibu. Terbukti dari begini, berdasarkan hasil survei, dilaporkan bahwa waktu pandemi COVID ini terjadi, yang kemudian dampak berikutnya yang terjadi adalah tingkat perceraian itu meningkat dengan drastis. Tingkat kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat dengan drastis. Kejahatan demi kejahatan terlaksana dan peningkatannya menjadi drastis. Nah, ini yang Alkitab bilang. Selama saudara dan saya menjadikan perkataan Tuhan sebagai perisai dalam hidupnya kita, harusnya di musim kesukaran, saudara dan saya punya iman, keyakinannya kita tidak bergoyah, Pak Ibu. Sehingga pada akhirnya begini, jangan sampai hanya gara-gara COVID, lalu tinggal di rumah, stres naik, lalu saudara pukul istri, atau istri pukul suami, atau suami keluarkan kata-kata tidak menyenangkan buat istri, lalu istri balas dengan kata-kata tidak menyenangkan. Jangan sampai musim tidak menyenangkan merusak hubungan saudara dan saya di dalam rumah. Makanya ini yang Alkitab bilang, orang butuh firman. Firman harus jadi perisai. Kita harus berlindung pada firman Tuhan. Supaya pada akhirnya, di tengah-tengah musim sukar sekalipun, saudara dan saya jangan goyah. Amin. Coba, mari kita lihat. Lukas pasal 6,
ayat 46 sampai dengan ayat 49, Bapak Ibu. Lukas pasal 6, ayat 46 sampai dengan ayat 49. Alkitab bilang ini, Bapak Ibu. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu garis bawahi tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Berarti kan ini yang Alkitab bilang. Firman Tuhan itu tegak, nggak bisa digoyah. Siapapun membangun kehidupan di atas dasar firman Allah, Bapak Ibu, yang tidak bangun hidup di atas dasar firman Allah atau yang bangun hidup di atas dasar firman Allah akan tetap berhadapan dengan masalah yang sama. Banjir akan melanda, badai akan datang. Saudara dan saya akan tetap diterpa oleh masalah. Itu jelas. Tetapi yang membedakan adalah begini. Yang tidak membangun kehidupan di atas dasar firman Allah, Alkitab bilang begini, dasarnya tidak teguh, gampang digoyah, lalu kemudian kita rubuh dan kita rusak. Tetapi Alkitab bilang, siapapun yang dengar Tuhan punya perkataan, lalu melatih diri untuk mengerjakannya, Alkitab bilang gini, dia sekalipun dilanda oleh badai hebat, banjir besar, Alkitab bilang gini, rumah itu tidak akan digoyah. Makanya tadi Alkitab bilang, firman Tuhan adalah murni, firman Tuhan itu tegak, nggak bisa digoyah. Siapa aja punya firman di dalam hidupnya mereka, mau badai datang, mau banjir datang, mau COVID-19 datang, saudara dan saya punya kualitas kehidupan, saudara dan saya punya kehidupan itu sendiri tidak akan digoyah, Pak Ibu. Mengapa? Karena kita akan memilih untuk berlindung kepada Tuhan punya perkataan. Ingat, tadi Alkitab bilang buat kita, perkataan Tuhan adalah murni, dia nggak bisa dicela, teruji, setelah dites berkali-kali oleh orang, ternyata ini yang Alkitab bilang, perkataan itu teruji sebagai perkataan yang sesuai dengan waktu yang tepat, akan diwujudkan menjadi kenyataan untuk kehidupan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Nah, begini, sebelum saya akhiri, mari saya angkat ayat 48 dari Lukas pasal 6. Alkitab bilang, orang yang mendengarkan Tuhan punya perkataan, lalu mengerjakan apa yang Tuhan katakan untuk hidup mereka melalui firman Allah. Ayat 48 Alkitab bilang gini, orang itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan. Kata digoyahkan di situ, bahasa Yunani bilang saleuo. Saleuo itu artinya ini Pak Ibu. Mereka tidak akan mengalami keadaan terguncang, terhuyung-huyung, digulingkan. Orang-orang yang pegang Tuhan punya perkataan, lalu mengerjakannya, mereka nggak bisa digoyah. Artinya adalah begini, pikiran mereka akan ada pada keadaan tenang. Tahukah saudara reaksi-reaksi salah itu muncul dari pikiran yang tidak tenang, under stress, dikuasai oleh stres, dikuasai oleh tekanan,
Sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah kita gampang goyah, Pak Ibu, karena apa yang kita lihat di depan mata. Nah, ini yang Alkitab bilang. Semua perkataan yang Tuhan ajarkan untuk hidup saudara dan saya, selama kita memegangnya, lalu melatih diri untuk hidup di dalamnya, melakukannya, ini yang Alkitab bilang. Saudara dan saya tidak akan tergoncang, saudara dan saya tidak akan terhuyung-huyung, saudara dan saya tidak akan digulingkan oleh proses berat kehidupan. Saudara dan saya akan memiliki pikiran yang tidak terganggu, pikiran yang aman, pikiran yang tenang. Sehingga justru pada musim kesukaran, kita ini akan bisa menghadapinya dengan sikap yang dewasa. Waktu saudara dan saya berhadapan dengan proses kehidupan yang berat, kita akan menghadapi proses itu dalam keadaan tenang. Karena kita tahu, selama Tuhan berjanji bahwa Dia akan pelihara saya punya hidup, berarti harga mati. Dia akan pelihara saudara dan saya punya hidup. Selama Tuhan berjanji bahwa burung pipit saja Dia pelihara, bagaimana dengan kita? Selama Tuhan janji bahwa kalau burung pipit dapat makan, kita pun akan dapat makan. Berpeganglah pada itu perkataan, supaya pada akhirnya, di tengah tekanan sehebat apapun, saudara dan saya akan tetap menjadi orang-orang yang tenang dalam berpikir, aman dalam berpikir, tidak mengalami gangguan pikiran yang kemudian merusak kita punya kesehatan tubuh. Makanya kenapa sangat penting Bapak Ibu kita belajar bahwa firman Tuhan itu murni. Perkataan Tuhan, Tuhan sendiri, perintah Tuhan, dan janji Tuhan itu nggak bisa dicela. Alkitab bilang, yang kedua teruji setelah dites berkali-kali, tapi yang ketiga tegak, nggak bisa digoyah. Siapa berlindung? Siapa menjadikan firman Tuhan sebagai perisai, maka dia akan tetap ada pada posisi terlindung. Nah, di ayat 6, Amsal pasal 30 ayat 6, Bapak Ibu. Alkitab bilang begini, jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jangan menambahi firman di situ, Bapak Ibu. Mari saya baca. Itu Ibrani menggunakan kata yasak. Jangan menambahi, yasak. Artinya adalah begini. Jangan mengambil keputusan dari diri sendiri yang kemudian bilang begini, Tuhan tidak bisa diandalkan. Tuhan itu pembohong. Nah, Alkitab bilang begini, jangan sampai saudara dan saya mengambil keputusan sendiri dan berkata bahwa Tuhan itu pembohong, Tuhan itu nggak bisa diandalkan, Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu bukan pemelihara. Jangan sampai kita keluarkan itu kalimat, Pak Ibu. Sebab ini yang Alkitab bilang, Tuhan akan tegur saudara dan saya. Teguran Tuhan itu bersifat mendidik, jelas. Tetapi kalau Tuhan tegur orang, didikannya akan berat, Pak Ibu. Lalu yang kedua, ini yang Alkitab bilang, jangan tambahkan apapun yang berkaitan dengan Tuhan punya firman, supaya jangan saudara dan saya akan disebut oleh Tuhan sebagai pendusta. Karena begini Pak, Ibu, mari kita jujur. Kalau kita bilang Tuhan tidak baik, sebenarnya kita pendusta. Kalau kita bilang Tuhan tidak memelihara, sebenarnya kita memang pendusta. Kalau kita bilang Tuhan nggak adil, sebenarnya kita juga sedang menjadi pendusta dalam kehidupan. Kalau saudara dan saya mau jujur, coba cermati ulang. Dari sekian waktu kita hidup, pada bagian mana Tuhan tidak pernah baik untuk kita, Pak Ibu? Terbukti hari ini kita masih hidup. Terbukti hari ini kita masih menghirup oksigen dan gratis, Pak Ibu. Tidak seperti orang-orang yang sedang menderita penyakit parah, yang untuk bisa menghirup oksigen saja mereka harus bayar, Pak Ibu. Keluarkan uang dalam jumlah besar. Bagaimana mungkin kita bisa berkata, menambahkan dari versi kita, bahwa Tuhan itu tidak baik. Secara sampai hari ini, Tuhan teruji,
telah mengerjakan perkara-perkara baik untuk saudara dan saya. Bagaimana mungkin kita bisa berkata bahwa Tuhan tidak memelihara? Secara sampai dengan hari ini, saudara dan saya masih hidup, Pak Ibu. Kalau sampai Tuhan tidak memelihara kita, kita akan menderita sampai kita hilang nyawa. Tapi hari ini saudara dan saya masih melihat betapa baiknya Tuhan berkelakuan untuk hidupnya kita. Bagaimana mungkin kita bisa menambahkan dalam firman Tuhan sambil berkata begini, Tuhan berlaku tidak adil pada saya. Bapak Ibu teliti ulang bagaimana kita jalani hidup. Bahwa di tengah-tengah susah, Tuhan tetap berlaku adil untuk saudara dan saya. Kita yang seharusnya binasa, di dalam Tuhan punya keadilan. Saudara dan saya memperoleh keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Bukankah itu adalah keadilan? Kita berdosa harusnya binasa, Tuhan selamatkan kita. Dia memberikan kepada saudara dan saya kehidupan kekal. Bukankah itu adalah lambang dari Tuhan punya keadilan, realita dari Tuhan punya keadilan? Makanya kenapa ini yang Alkitab bilang, bahwa siapa saja menambahkan pendapat pribadi untuk menyangkal kebenaran dari firman Allah, ini yang Alkitab bilang, Tuhan akan tegur itu orang, dan Tuhan akan melihat orang itu sebagai pendusta. Sebab Tuhan sendiri tidak teruji sebagai pendusta. Amin. Bapak Ibu, di tengah musim sukar hari ini, mari kembali kepada firman Tuhan. Belajar untuk pegang firman Tuhan, belajar untuk latih diri, kerjakan atau taat kepada firman Tuhan. Supaya pada akhirnya saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang di musim kesukaran memiliki perisai. Di musim kesukaran tidak mungkin akan bisa digoyah. Di musim kesukaran, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang terlindung dengan aman. Pikiran kita akan terlindung dengan aman, nyaman, tentram, tenang, sehingga kita bisa menghadapi proses berat ini dengan kepala tegak, sambil bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita tahu, walaupun hari ini kita berhadapan dengan kesukaran, yang kita tahu pasti adalah masa depan kita tetap gilang gemilang. Rancangan Tuhan untuk hidup saudara dan saya adalah rancangan yang akan mendatangkan hari depan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera untuk hidup saudara dan saya. Amin. Kalau saudara udah putus asa dengan situasi hari ini, saya mendorong Bapak dan Ibu untuk mari kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya, sehingga kita bisa menghadapi apa aja dalam proses kehidupannya kita dengan tegak berdiri dan gak bisa digoyah. Amin, Bapak Ibu. Saya selesai. Mari saya ajak Bapak dan Ibu kita berdoa untuk menutupi firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami berdoa biarlah seluruh firman yang telah kami pelajari hari ini termeterai dalam pemahaman kami. Bahwa firman Tuhan itu nggak bisa dicela. Firman Tuhan itu teruji karena udah dites berkali-kali. Firman Tuhan itu tegak, nggak bisa digoyah. Apapun yang Tuhan perkatakan, karakter dalam diri Tuhan, perintah Tuhan, bahkan janji Tuhan untuk kehidupan kami, itu akan terlaksana untuk kehidupan kami, sesuai dengan waktu yang telah Tuhan tentukan. Kiranya hari ini firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, supaya di musim kesukaran, firman Tuhan menjadi perisai bagi kami, dan kami bisa berlindung pada perisai tersebut, menjadi aman, tenang, tentram, dan damai. Masalah-masalah dalam keluarga kami bisa terselesaikan dengan baik karena firman Tuhan tegak di dalam keluarga kami. Saya berdoa secara khusus untuk saudara-saudara yang hari-hari terakhir ini, situasi rumah ada pada posisi tegang. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi dalam rumah. Saya berdoa secara khusus untuk saudara, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal datang ke dalam kehidupan saudara, tinggal menetap di dalam rumah saudara, sehingga saudara dengan suami atau dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, dengan siapapun yang menetap bersama-sama dalam rumah saudara, tetap tinggal dalam damai sejahtera, punya komunikasi yang baik, punya pemahaman yang baik akan seorang akan yang lain, sehingga tidak lagi terjadi pertengkaran yang dipicu karena stres waktu
menghadapi musim kesukaran kali ini. Hari ini kalau ada di antara saudara yang sakit karena beban pikiran, sakit menderita karena stres yang berkepanjangan, saudara bisa taruh tangan saudara pada bagian yang sakit pada tubuh saudara, dan di dalam nama Yesus, bilur-bilur Kristus cukup untuk menyembuhkan saudara. Firman Tuhan cukup untuk memberikan kekuatan kepada saudara, sehingga saudara akan memiliki pikiran yang tenang, pikiran yang dikuasai oleh damai sejahtera yang datang dari Tuhan, sehingga tubuh saudara, jiwa saudara akan menjadi sehat di dalam nama Yesus. Semua orang yang sakit hari ini di dalam nama Yesus disembuhkan. Hari ini kalau ada di antara saudara yang mengalami kekurangan, saya berdoa kiranya Tuhan di dalam seluruh kemahakuasaannya memerintahkan berkat turun kepada kehidupan saudara, sehingga saudara akan menerima berkat pemberian yang datang dari Tuhan. Tuhan akan mengutus orang-orang baik datang dalam kehidupan saudara untuk menjadi saluran berkat kepada saudara, sehingga di tengah musim sukar saudara tidak mengalami kekurangan. Berpeganglah tetap kepada firman Tuhan, saudara bisa berlindung kepada firman Tuhan. Firman ini kiranya Tuhan materaikan di dalam kami, supaya pada akhirnya kami bukan hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Berkat-Mu menyertai kami turun-temurun, kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ona untuk pesan firman Tuhannya. Kita semua pagi hari ini sungguh diberkati. Terima kasih, Pak. Bahwa dalam segala keadaan kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu murni dan tidak tergoyahkan, teruji. Bahkan dalam keadaan yang seperti pada saat ini, kita harus terus dan semakin berpegang kepada firman Tuhan. Iya. Ona masih bisa menunggu ya, nanti kita akan ambil foto screen bersama-sama. Iya, siapa? Oke. Terima kasih, silakan saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Pak Agus. Sekarang mari kita simak beberapa pengumuman untuk sepekan ke depan. Ya, untuk minggu depan kita akan beribadah online dan lakukan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pak Agus Sugiarto tanggal 9 Agustus 2020. Saya pertegas kembali bahwa kita akan mengadakan ibadah pada pagi hari jam 10 pagi. Dengan menggunakan Zoom di ID meeting 427 997 9692. Kemudian, ya baik, menara doa akan diadakan setiap hari Rabu dimulai jam 7 malam dan menggunakan Zoom dengan yang sama dengan ibadah online pada pagi hari ini. Dan untuk pelayanan doa, bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, dapat menghubungi tim pendoa melalui WhatsApp di nomor sebagai berikut di 0811 83 00099. Kami mengundang kembali bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang memiliki talenta berbakat dalam bernyanyi dan musik ataupun menari untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja di bidang pujian penyembahan dan kreatif ministry. Untuk pendaftarannya dapat menghubungi sekretariat kita Ibu Ria di HP 0817 4990 100. Di sini kami informasikan kembali untuk kegiatan Cool X Gen yang diadakan setiap hari Sabtu dimulai jam 7 malam. Dan ya, kami mengucapkan selamat berulang tahun kepada Joey yang berulang tahun pada tanggal 27 Juli kemarin 2020. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan.
Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Diambil dari Amsal 3 ayat 16 sampai 17. Ya, kemudian Joel juga dengan yang berulang tahun pada tanggal 27 Juli 2020. Dan juga Milka di tanggal yang sama, di tanggal 27 Juli 2020. Jadi ada 3 jemaat kita yang berulang tahun pada tanggal 27 Juli 2020. Mari bersama-sama semua kita mendoakan bagi Joey, Joel, dan Milka, semoga diberkati dan semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Kemudian, bagi Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan, boleh dilakukan transfer di rekening BCA sebagai berikut di 0700600033. Demikian pengumuman untuk depan. Kemudian mari sama-sama kita mendengarkan Mazmur 91 dan sama-sama ikut membacakannya. Firman yang tadi disampaikan. Sekarang waktunya kita akan sama-sama membaca Mazmur 91. Mari kita akan sama-sama baca 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia menolong aku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa syafaat. Yang bertugas kami persilahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan yang indah dalam hidup kami. Kami boleh berkumpul Tuhan, sekalipun secara online. Tuhan, kami tetap percaya Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Allah yang menyertai setiap kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman juga yang boleh disampaikan hari ini Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk hidup percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa firman-Mu itu hidup dan amin bagi setiap kami ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, di dalam Engkau kami akan kuat, di dalam Engkau hidup kami akan teguh ya Tuhan. Terima kasih ya Aba, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa setiap jemaat-Mu yang boleh hadir di pagi hari ini Tuhan Yesus untuk ibadah online. Biar setiap kami boleh diberkati lewat ibadah ini Tuhan. Kau juga memberkati untuk Ibu Ona Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau yang mempercayai hamba-Mu kapasitas yang lebih besar lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk GBI Pecenongan. Tuhan, kami rindu ya Tuhan, lihat satu penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir boleh dialami oleh GBI Pecenongan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan gereja-Mu ya Tuhan. Untuk setiap kami Tuhan boleh bertumbuh ke arah Kristus. Untuk setiap kami boleh menjadi saksinya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mendukung untuk pelayanan gembala kami Tuhan. Buat Pendeta Agus Sugiarto beserta dengan istri dan keluarganya Tuhan Yesus. Engkau yang mempercayai Tuhan
pelayanan ini kepada hamba-Mu. Kami percaya Engkau yang akan memberikan kemampuan, hikmat, dan juga Tuhan Engkau yang akan memberikan pengertian-pengertian yang baru ya Tuhan Yesus untuk visi yang akan dikerjakan Tuhan untuk gereja ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau berikan pengurapan, kesehatan, dan perlindungan Tuhan atas kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh tim pengerja Tuhan penggembalaan di GB Pecenongan. Berikan setiap kami roh yang unity, berikan setiap kami Tuhan kepekaan akan suara Tuhan, berikan setiap kami hati yang lemah lembut dan hati yang rendah hati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Ketua Rayon 1E, untuk Pendeta Benny Gunawan beserta keluarganya Tuhan, dalam pelayanannya ya Tuhan, dalam setiap hal yang ia kerjakan. Biar ada damai sejahtera Tuhan, ada berkat Tuhan, kesehatan yang sempurna Tuhan boleh percayakan buat Koben. Tuhan berkati hamba-Mu untuk memimpin Rayon 1E ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat gembala sidang kami Tuhan, buat Pendeta Niko Nyotoro Harjo beserta dengan keempat wakil dan keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan di tengah pandemi seperti ini. Bapak kami percaya Engkau tetap bekerja ya Tuhan lewat pelayanan kesembuhan yang hamba-Mu kerjakan Tuhan Yesus. Biar Engkau yang menyertai, biar ada kuasa Tuhan yang tetap terjadi lewat setiap ibadah demi ibadah ya Tuhan. Kami percaya Engkau berikan kesehatan, Engkau yang memberikan Tuhan pengurapan untuk Pentakosta ketiga itu boleh terus menyebar ya Tuhan dari Indonesia ke bangsa-bangsa ya Bapak. Terima kasih Tuhan biar setiap kami gereja GB Gatot Subroto boleh melaksanakan amanat agung ya Tuhan. Kami boleh menjadi pembawa pesan Pentakosta ketiga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Di pagi hari ini juga kami mau berdoa ya Tuhan buat Indonesia. Tuhan kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan Indonesia Tuhan itu boleh pulih ya Tuhan untuk masalah COVID-19 pandemi bahkan yang untuk melanda bangsa-bangsa ini kami percaya Tuhan Engkau tetap Allah yang berdaulat Engkau tetap Allah yang memegang kendali ya Tuhan sebab kami hanya mau mengandalkan Tuhan di masa-masa seperti ini ajar setiap kami Tuhan untuk tidak khawatir ajar setiap kami untuk tidak takut Tuhan sebab kami mau percaya bahwa Engkau Tuhan tetap Allah dalam kehidupan kami sekalipun dunia ini bergoncang ya Tuhan sekalipun banyak masalah terjadi kami mau tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Engkau tetap Allah yang sanggup melakukan mujizat, kesembuhan demi kesembuhan akan terjadi Tuhan untuk setiap pasien yang COVID-19, bahkan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit juga Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas akan tempat ya Bapak. Engkau tetap bekerja Tuhan walaupun secara online ini Tuhan. Terima kasih Bapak, biar damai sejahtera buat Indonesia Tuhan. Kau berkati pemerintahan, berkati setiap mereka yang bertugas untuk COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan ada kekuatan, ada pengurapan Tuhan yang Engkau karuniakan atas setiap mereka ya Tuhan yang memimpin di bangsa ini. Terima kasih ya Abah, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan biar Engkau yang pimpin kehidupan kami seminggu ke depan. Dimanapun kami berada Tuhan, ajar setiap kami boleh punya hati yang untuk mau haus dan lapar akan Engkau selalu ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati setiap kami, damai sejahtera-Mu ada buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebelum berpisah kami siapkan hati untuk kami boleh terima berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, wah anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan
adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita tundukkan kepala. Betapa kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengutus hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, firman kebenaran yang menguatkan bagi setiap kami Tuhan. Firman-Mu adalah jalan kebenaran yang menjadi penerang bagi langkah hidup kami Tuhan. Dasar yang kokoh, dasar yang kuat buat kami untuk melangkah di hari-hari ini Tuhan Yesus. Ajar setiap kami Tuhan, untuk kami memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, pelayanannya Tuhan, dimanapun hamba-Mu Engkau tempatkan, dimanapun hamba-Mu Engkau utus Tuhan, Tuhan, Engkau akan memanggil banyak orang, membawa banyak orang melalui hamba-Mu Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu di GBI Pecenongan Tuhan, kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna, perlindungan Tuhan sempurna, dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa bagi setiap kami. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dan kasih karunia yang sempurna dicurahkan oleh Allah Bapa kita di dalam anaknya Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin.